Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita memasuki tema berikut ini, ada baiknya kita awali dengan kata-kata bijak berikut ini. Rasa takut adalah naluri, rasa berani adalah kemenangan. Adalah mudah untuk bersikap berani dalam jarak yang aman. Betapa sering kita ingin menjadi takut, tetapi kurang ada keberanian pada kita untuk berbuat demikian. Ada orang yang menjadi agresif oleh karena merasa khawatir menjadi takut. Memang sulit untuk menyukai mereka yang tidak kita hormati, tapi tidak kalah sulitnya adalah untuk menyukai mereka yang kita lebih hormati daripada kita. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi Gelora, channel orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Dalam bahasan yang bertema mencari musuh itu gampang, dari buku menuju hidup sukses dan bergairah dalam bekerja. Kawan-kawan sekalian, silakan ikuti pembahasan tema ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Tak kalah Roosevelt berkuasa di Gedung Putih, ia mengaku paling tinggi ia hanya bisa memenuhi 75% dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Itulah batas kemampuan yang paling tinggi. Kalau itu batas yang tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia tersohor dalam abad ke-20 ini, maka apakah yang bisa diharapkan dari manusia biasa semacam kita? Anda bisa saja menegur seseorang bahwa ia salah, dan bila Anda telah mengatakan bahwa orang itu salah, apakah ia lalu setuju dengan pendapat Anda? Tentunya tidak, karena dengan berbuat demikian, Anda telah menyerang langsung kecerdasannya, menyerang penilaiannya, menyerang kebanggaannya, dan menyerang harga dirinya. Lalu ia berusaha membalas dendam, sedangkan jalan pikirannya tidak akan pernah berubah. Anda boleh saja mengemukakan logika berdasarkan pendapat Plato atau Immanuel Kant, akan tetapi Anda tidak akan berhasil merubah pendapat orang itu, oleh karena perasaannya telah tersinggung. Jangan memulai suatu pendekatan dengan mengatakan, "Saya bermaksud hendak membuktikan kepada Anda tentang hal ini dan hal itu." Hal itu sama saja dengan Anda mengatakan, jadi hal itu sama saja dengan Anda mengatakan, "Saya lebih pintar dari Anda." Hal ini akan menimbulkan sikap melawan dari orang itu. Mereka akan menentang Anda bahkan sebelum Anda sendiri memulainya. Sungguh sulit merubah jalan pikiran seseorang. Jadi buat apa Anda mesti bersusah payah mempersulit diri Anda sendiri? Bila Anda ingin membuktikan sesuatu, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Lakukanlah dengan cara yang bijaksana dan halus, sehingga orang itu tidak merasa bahwa Anda telah melakukan hal-hal itu. Manusia harus diajar dengan cara seolah-olah mereka itu tidak diberi pengajaran. Jadi manusia atau orang harus diajar dengan cara seolah-olah mereka itu tidak diberi pengajaran. Dan kita mengajukan sesuatu dengan cara seolah-olah kita lupa akan hal itu. Sebagaimana Lord Chesterfield berucap pada putranya, "Hendaklah sedapat mungkin kamu lebih pintar dari orang lain, tapi jangan katakan itu kepada mereka." Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, silakan kawan-kawan untuk subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Anda orang pertama kali menerima notifikasi video kami berikutnya. Saya hampir tidak ada lagi yang saya percayai dalam 20 tahun terakhir ini, kecuali daftar angka-angka kali kalian. Itu pun hampir-hampir saya ragukan pula setelah saya membaca teori Einstein. Mungkin 20 tahun ke depan saya hampir tidak yakin lagi akan apa yang telah saya tulis. Berulang kali Socrates berkata kepada pengikutnya, "Hanya satu hal yang saya ketahui, yaitu saya tidak tahu," kata Socrates. Jadi ada satu hal yang saya ketahui, saya tidak tahu, kata Socrates. Dan saya tidak mau berlagak lebih pintar dari Socrates.
Itulah sebabnya saya tidak mau menyalahkan orang lain. Saya rasa cara ini cukup bijaksana. Sekalipun kita tahu betul seseorang itu berada di pihak yang salah, tetapi ada baiknya kita membuka pembicaraan. Misalnya, cobalah Anda dengarkan, saya berpendapat agak berbeda dengan Anda, tetapi mungkin saja pendapat saya ini salah. Soalnya, bisa saja saya berbuat kesalahan. Dan bila saya salah, saya minta untuk dibetulkan. Marilah kita periksa bersama persoalan ini. Itulah yang pernah dilakukan oleh para sarjana dan orang-orang pintar. Saya pernah wawancara dengan Stephenson, penjelajah tersohor yang pernah bermukim 11 tahun di daerah kutub Antartika. Dia bercerita tentang pengalamannya melalui percobaan yang pernah ia lakukan. Saya tidak akan pernah melupakan jawabannya. Ia berkata, seorang ahli tidak akan pernah mencoba membuktikan sesuatu. Ia hanya berusaha untuk menemukan fakta-fakta. Bila Anda tahu secara pasti seseorang itu salah dan Anda terus terang kepadanya, maka apakah yang akan terjadi? Ia malahan akan galak. Hanya sedikit orang yang berpikir logis. Kebanyakan orang menaruh prasangka dan curiga. Kebanyakan orang mengandung jalan pikiran yang cenderung berprasangka dulu. Rasa dengki, rasa curiga, rasa takut, rasa iri hati, dan bangga. Dan kebanyakan orang tidak sudi merubah jalan pikiran mereka begitu saja. Apabila kita salah, kita mengakuinya di depan orang lain. Dan bila kita diperlakukan lemah lembut, maka kita pun merasa bangga. Akan tetapi tidak demikian apabila kita ditekan. Franklin berkata untuk tidak menentang pendapat orang lain dan membuat pendirian saya positif. Saya menghindari menggunakan kata-kata yang berupa pendapat yang kaku, seperti misalnya, tentu saja tak bisa diragukan lagi. Sebaliknya saya pilih kata-kata, saya dapat memahami hal itu, saya dapat membayangkan hal itu, saya cegah pertentangan dan rasa tidak enak bagi orang lain. Misalnya dengan menggunakan kata-kata, mungkin Anda benar, akan tetapi dalam hal ini Anda agak berbeda pendapat dengan saya. Ternyata cara demikian berhasil baik. Pembicaraan berlangsung lancar. Dalam urusan bisnis, kita tetap harus berusaha mengendalikan diri dan bersikap tenang. Tidak buru-buru mempersalahkan orang lain. Jangan berdebat dengan langganan Anda, jangan bertengkar mulut dengan suami atau istri Anda, jangan bercekcok mulut dengan musuh Anda, jangan berkata ini dan itu atau berkata ia salah. Jangan kacaukan pikirannya, tetapi pakailah sedikit diplomasi. Oke, saya diri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali dengan tema yang lain. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.